Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mayoritas penduduknya adalah suku Bugis. Kabupaten Barru memiliki banyak adat dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Barru. Proses yang dinamis seiring majunya zaman, kebudayaan juga akan ikut berkembang. Maka dengan kearifan lokal sebagai pendamping belajar, pendidikan beriringan dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaan pertama, kekuatan konteks sosiokultural di Kabupaten Barru yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah gotong royong. Nilai gotong royong dapat kita temukan dalam kegiatan mapat taneng atau bergotong royong menanam padi, mapatetok bola atau mendirikan rumah, dan mapaletek bola atau memindahkan rumah. Yang kedua adalah sopan santun. Ini bisa kita dapatkan pada budaya Mapatabe yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur, yaitu sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Yang ketiga, ada kegiatan kekeluargaan. Di sini bisa kita dapatkan dalam kegiatan Mandresi Pulung, artinya makan bersama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya seperti nilai musyawarah, nilai solidaritas, dan nilai kebersamaan. Selanjutnya, kelompok kami akan berfokus pada budaya Mapatabe. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Mapatabe seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama itu adalah sipaka tahu. Sipaka tahu artinya mengakui segala hak tanpa memandang sistem sosial dan bisa juga diartikan sebagai rasa kepedulian sesama. Yang kedua adalah sipaka lebih. Sipaka lebih adalah sikap hormat terhadap sesama, senantiasa memperlakukan orang dengan baik. Nah, budaya tabe menunjukkan bahwa yang ditabeki dan yang matabe adalah sama-sama orang yang dipaka lebih atau yang dihormati. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai sipakainge. Nah, sipakainge adalah tuntunan bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan. Nah, contoh penerapan nilai sopan santun dalam budaya Mapatabe, yang pertama, misalnya tidak menyeret sendal atau menghentakkan kaki, tetapi dengan mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan. Yang kedua, mengucapkan tabe atau permisi sambil berbungkuk setengah badan bila lewat di depan sekumpulan orang-orang yang tua yang sedang bercerita. Yang ketiga, mengucapkan iye jika menjawab pertanyaan sebelum mengutarakan alasan. Dan yang keempat, ramah dan menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi yang muda. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Kabupaten Barru. Nah, secara keseluruhan Ki Hajar Dewantara adalah teladan yang menghubungkan kearifan budaya lokal dengan perkembangan karakter murid dan masyarakat. Nah, dari aspek sopan santun, dengan membudayakan Mapatabe bagi peserta didik, itu dapat menanamkan sopan santun karena dapat menanamkan karakter dan budi pekerti. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memanusiakan manusia. Sejatinya, apalah arti ilmu tanpa adanya adab. Nah, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Kabupaten Barru. Nah, di sini yang kami ambil adalah sopan santun atau budi pekerti. Contohnya di lingkungan sekolah yaitu menghormati bapak ibu guru di sekolah, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi, menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan teman maupun dengan guru, memberi salam ketika berjumpa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan menghargai teman dengan tidak mencela ataupun mengejek, dan yang terakhir mampu menjadi teladan bagi sesama siswa.
Nah, adapun program yang kami tawarkan yaitu Budaya Mapat Tabe sebagai langkah awal penguatan karakter dan pencegahan bullying di sekolah. Nah, tujuan dari penerapan budaya Mapat Tabe di sekolah antara lain yang pertama, membentuk karakter siswa serta pencegahan terhadap kasus bully di sekolah karena budaya Mapat Tabe mengajarkan bagaimana siswa berperilaku atau bertata krama yang baik terhadap orang lain dan berakhlak dengan sesama. Yang kedua adalah menciptakan suasana lingkungan sekolah yang positif, aman, dan ramah. Adapun tantangan dan solusi yang dihadapi ketika menerapkan budaya Mapat Tabe di sekolah, tantangan yang pertama, pembiasaan budaya Mapat Tabe membutuhkan waktu, tidak bisa dilakukan secara instan. Adapun solusinya, perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua siswa, masyarakat, siswa, dan dukungan pemerintah daerah. Tantangan yang kedua adalah lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Solusi yang kami tawarkan yaitu melakukan sosialisasi pembiasaan budaya Mapat Tabe pada orang tua. Lalu tantangan yang ketiga, adanya pengaruh perkembangan teknologi dan budaya asing. Solusi yang kami tawarkan, diperlukan peran aktif guru dalam menuntun murid menghadapi pengaruh perkembangan teknologi budaya asing. Sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.